Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian. Kita akan melanjutkan pembahasan soal asli atau FR dari SKD 2024 ya. Jadi teman-teman terus nonton ini. Saya akan berikan teori setiap pembahasannya dari setiap materinya ya teman-teman. Oke, ayo kita mulai. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal, kita bahas dulu materinya ya teman-teman. Oke, di sini kita punya soal tentang analogi. Jadi materi analogi mungkin ini bukan materi yang sulit teman-teman ya. Analogi itu kalau mungkin teman-teman penasaran itu soalnya seperti ini. Itu pena, itu tinta temannya. Jadi yang ditanyakan itu apa? Nah, jadi tips yang bisa teman-teman gunakan adalah pena dan tinta ini teman-teman cari hubungannya. Jadi pena dan tinta itu hubungannya apa? Di sini teman-teman harus tahu ya. Jadi tinta ini diisi ke dalam pena. Jadi hubungannya itu isi. Nah, jadi teman-teman kalau sudah menemukan hubungannya apa, langsung aja teman-teman carikan jawabannya di sini yang punya hubungan yang sama. Nah, analogi itu tidak cuma keluar dalam bentuk yang seperti ini teman-teman ya. Jadi bukan bentuk seperti ini semuanya teman-teman. Sekarang analogi itu sudah berbeda. Jadi analogi itu sekarang dalam bentuk kalimat teman-teman. Contohnya, misalnya teman-teman itu ada kalimat ibu pergi ke pasar ya. Ibu pergi ke pasar beli ikan dan sayur. Nah, jadi kalau hal seperti ini pun teman-teman, ini dia kita bisa hubungkan. Ibu tidak bisa dihubungkan dengan kalimat apapun di sini atau dengan kata apapun ya di sini ya teman-teman. Jadi ibu ini otomatis dia bukan objeknya. Nah, teman-teman carilah objek yang bisa berhubungan di sini. Nah, nengok di sini kita punya pasar dan ikan serta sayur. Nah, ini bisa kita hubungkan teman-teman. Karena kenapa? Ikan dan sayur ini bisa ditemukan di pasar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Analogi ini bukan sesuatu yang sulit. Nah, kalau soalnya ini mungkin kita punya soal analoginya ya. Mungkin teman-teman udah sering jumpa ya analogi ini. Mungkin juga nanti ketika teman-teman jumpa di soal SKD-nya itu bukan dalam bentuk ini walaupun dalam bentuk kalimat teman-teman. Analogi itu intinya teman-teman harus menemukan hubungan dari kata-katanya. Di sini kita punya katanya yang pertama itu menetes, mengalir, kemudian meluap ya teman-teman. Menetes, mengalir, kemudian meluap. Kalau teman-teman bandingkan, menetes, mengalir, meluap itu adalah prosesnya ya. Proses atau dia menjadi semakin besar. Ya, jadi hubungannya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi dia prosesnya atau menjadi semakin besar atau semakin ke depannya. Jadi untuk di sini teman-teman, jadi jawaban yang bisa dilihat ini ya kebetulan di A ini teman-teman kalau lihat membeku, kemudian mencair, kemudian menguap. Ini prosesnya itu dibakar atau dipanaskan gitu ya kan, atau dipanaskan. Jadi ketika es itu membeku ya, es itu membeku, kemudian dipanaskan menjadi mencair, kemudian menguap ya. Ketika dipanaskan dia tetap menguap. Sama seperti di soalnya itu hubungannya itu dia kalau misalnya kita perhatikan di sini hubungannya dia terus ditambah. Jadi air itu pertama setetes, kemudian dia ketika dia sudah lebih banyak, dia menjadi mengalir ya, aliran air disebut. Kemudian kalau sudah terlalu penuh dia meluap. Jadi prosesnya seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi untuk soal yang pertama jawabannya itu kita yang A. Kita lanjut teman-teman, di sini kita punya soalnya itu ya seperti saya katakan walaupun dalam bentuk kalimat kita akan bisa temukan benda-bendanya. Nah, di sini kalau teman-teman baca selimut itu terasa hangat saat dipakai. Di sini kalau teman-teman baca yaitu bisa kita hubungkan selimut dengan hangat. Ini merupakan sifatnya ya. Sifat satu-satunya kalau misalnya selimut itu kita pakai dia pasti hangat gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita punya opsinya itu pisau tajam saat digunakan memotong, sandal itu nyaman saat digunakan, kue itu terasa manis saat digigit, tugas matematika itu susah, kertas itu basah. Oke, jadi kalau kita bahas teman-teman, jadi masing-masing ini kita punya bendanya, kemudian sifatnya tajam. Kemudian kita bendanya sandal, sifatnya nyaman. Kemudian kue, manis, tugas, susah, kertas, basah. Ini yang salah sudah pasti ya teman-teman ya. Kalau misalnya yang E itu sia sudah pasti salah. Karena kertas itu basah saat terkena air, yang sifatnya basah itu air, bukan kertasnya. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kita mulai dari D, tugas itu susah. Nah, tugas itu mempunyai sifat lainnya selain susah. Jadi, sini juga opsi D kurang tepat di situ ya teman-teman. Sama seperti opsi D, opsi C juga kurang tepat teman-teman. Karena kenapa? Kue itu rasanya tidak cuma manis ya. Jadi, dia masih banyak opsi yang lain. Nah, jadi di sini juga teman-teman kalau bisa perhatikan, sendal itu nyaman saat digunakan. Ini juga masih kurang tepat teman-teman. Jadi, opsinya di sini teman-teman yang pasti itu yang A teman-teman. Nah, kalau untuk bilangan bulat teman-teman, bilangan bulat itu teman-teman yang perlu diingat ya cuma satu ya teman-teman. Bilangan bulat itu cuma satu yang perlu teman-teman ingat yaitu prioritasnya. Prioritas dalam bilangan bulat itu perlu teman-teman hafal. Yang pertama itu kita punya tanda kurung ya kan. Yang kedua kita ada tanda bagi, kemudian yang ketiga itu ada tanda kali, yang keempat itu ada tanda
tambah dan kurang ya. Tambah dan kurang itu di posisi keempat. Nah, untuk bagi dan kali itu kenapa saya pisahkan? Karena ini bisa gunanya mengecilkan ya, mengecilkan angka. Jadi kalau misalnya angka yang sudah kecilkan itu ya lebih gampang untuk kita selesaikan. Jadi teman-teman dikecilkan dulu baru teman-teman operasikan ya, seperti itu. Untuk menyelesaikan soal ini teman-teman berarti kita fokus dulu sama prioritas yang kita bicarakan sebelumnya. Jadi dalam prioritas itu kita tahu bahwa perkalian itu lebih dulu daripada tambah dan kurang. Berarti kita selesaikan yang bagian perkalian dulu ya, bagian ini ya teman-teman ya. Oke, berarti kalau kita selesaikan di bagian sini 5 itu tidak bisa dibagi dua. Berarti boleh langsung teman-teman kalikan aja jadinya 15/2. Kemudian di bagian sini teman-teman 10 dan 5 ini bisa dikecilkan jadinya itu 2 ya, sisanya 3-nya di atas berarti 3/4. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Ya, di sini itu teman-teman langsung turunkan aja nggak apa-apa. Jadi karena dia tidak diapa-apakan. Oke, langsung di sini berarti penyebutnya jadi 12 teman-teman. Jadi penyebutnya 12. 12 dibagi 6 itu 2 dikali 1 berarti tetap 2. 12 dibagi 2 itu 6. Dikalikan dengan 15 berarti 90 ya. Berarti di sini kurang dengan 90. Kemudian 12 dibagi 4 itu 3 dikalikan dengan 3 berarti 9. Oke, jadi kalau misalnya di sini kita kurangkan berarti hasilnya itu negatif 79/12. Nah, kalau seandainya teman-teman diminta dalam bentuk pecahan campuran, berarti teman-teman pikirkan aja 12 dikali berapa yang dekat dengan 79, atau 79 ini teman-teman bagikan dengan 12 ya. 79 itu teman-teman bagikan dengan 12. Nah, jadi teman-teman pikirkan dulu angka berapa yang paling dekat. Kalau seandainya teman-teman itu sulit untuk mencari 12 dikali berapa. Nah, teman-teman kita ada yang namanya itu teori dikali 5 dan dikali 10 ya. Kalau dikali 10, 12 itu 120. Kalau dikali 5 berarti setengah ya teman-teman, 60. Nah, 60 ke 79 masih bisa ya kita tambahkan 12. Kalau ditambahkan 12 berarti 72. Berarti kalau misalnya itu ditambahkan 1 kan, berarti di sini 6 ya. 6 sisanya itu tuh 7. Oke, berarti di sini teman-teman kita punya jawabannya itu. Untuk bagian hasil itu kita letakkan di depan ya. Hasil itu diletakkan di depan di sini. Kemudian sisanya itu 7. 7 letakkan di atas sebagai pembilangnya dan perkan dengan 12 sebagai penyebutnya. Jadi penyebutnya tidak berubah ya teman-teman. Jawabannya 67/12. Ini negatif ya. Negatif 67/12. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan teman-teman untuk soal selanjutnya. Berarti kita tetap fokuskan pada prioritas yang kita bicarakan. Berarti fokusnya ke sini ya, di perkalian dan pembagian. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya kita ada soal seperti ini ya langsung aja kita habiskan 3 dengan 3-nya ya. Berarti di sini jadinya 7/4. 3 ditambah 7/4 dikurang dengan, nah 1 ini 1/1 teman-teman. Nah, kalau ada pembagian yang ini dibalik. Kemudian kalau bisa dibalik ya berarti kalau tetap dikali 1 itu tidak berubah ya. Karena kan kalau sudah dibalik ini menjadi perkalian ya kan. Jadi kalau dikalikan dengan 1 itu tidak berubah. Jadi teman-teman balik aja nih. Ya, jadi 5/4. Berarti di sini nggak usah lagi teman-teman samakan penyebut ya. Untuk 3 ini teman-teman nggak perlu samakan penyebut. Karena kenapa dia bilangan bulat, langsung aja teman-teman letakkan di sini 3 ya. Nah, sini berarti 7 dikurangkan dengan 5 itu sisanya 2/4 atau 3. 2/4 ini sederhanakan jadi 1/2. Berarti 3 1/2. Ini jawabannya teman-teman ya. Untuk soal selanjutnya kita punya negatif 1/3 ditambah 3/2 dikurang 2 dikali dengan 5/12. Nah, jadi di sini kita cukup fokuskan di sini aja dulu ya teman-teman karena dia merupakan prioritas di atas tambah kurang. Oke, jadi kita turunkan aja yang lainnya teman-teman. Min 1/3 ditambah dengan 3/2 itu berarti di sini jadinya kita sederhanakan dulu 2 dengan 12 sisanya 6. Jadi di sini teman-teman kita kurangkan dengan 5/6 ya. Jadi kurangkan dengan 5/6. Ini penyebutnya berarti kita samakan ke 6. 6 dibagi 3 itu 6 dibagi 3 itu 2 dikalikan dengan 1 itu tetap 2 berarti negatif 2 ya. Karena ini ada negatifnya teman-teman jangan lupa. Oke, kemudian 6 dibagikan dengan 2 itu 3. Berarti dikalikan dengan 1 itu tetap 3 ya. Jadi ditambahkan dengan 3, 6 dibagi 6 itu 1 dikalikan dengan 5 itu tetap 5 ya kan. Jadi negatif ya sini teman-teman. Oh ya, untuk 3 ini teman-teman dia biarkan aja. Jadi teman-teman karena dia bilangan bulat, teman-teman boleh letakkan aja langsung di sini. Oke, jadi 3 langsung min 2 tambah 3 itu plus 1 ya kan. Positif 1 dikurang 5 berarti negatif 4 ya kan. Berarti negatif 4/6. Sama-sama kita bagikan dengan 2 berarti jadinya 2/3 di sini ya teman-teman. Dikurangkan dengan 2/3. Oke, berarti di sini teman-teman kalau kita kurangkan seperti ini ya teman-teman boleh gunakan cara ini aja biar lebih gampang. Kalikan ke bawah teman-teman, kalikan ke bawah kemudian kurangkan ke atas ya. 3 dikali 3 itu 9 dikurangkan 2 itu berarti tuh 7/3.
3. Atau dia jadinya 21/3.